Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu alaina fi hadzal majlis بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنفعة البركة بعلم الله تعالى. وصل الله المؤلف في هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ ابن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Hadrati muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus kena pengurus Mushola Al-Muhinnah yang saya hormati, orang tua kita yang hadir, Al-Mukarram Bapak Haji Mohsani saya hormati, bapak-bapak calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak sekalian, tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Muharram. Jadi masih ada kesempatan kita untuk memuliakan bulan Muharram itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Pasti kalau kita serius minta ampunnya, Allah akan mengampuni kita semuanya. Tapi terkadang dikasih kesempatan istighfarnya kita kurang, kadang enggak dibaca istighfarnya. Istighfarnya kalau ba'da sholat saja itu bagus, ya kan. Tapi kalau bisa itu seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu istighfarnya, biarpun Kanjeng Nabi itu sudah dimaksum oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah bahwa baginda Nabi masuk surganya Allah, tetapi istighfarnya tidak pernah berhenti. Bahkan bukan lagi per jam, per menit, bahkan per detiknya baginda Nabi selalu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo bareng Pak. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, gitu boleh. Astagfirullahaladzim setiap detik, setiap waktu, ya. Insyaallah kalau kita pandai istighfar dengan serius, khidmah di dalam istighfarnya, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dilakukan ya Pak ya. Ini ilmu masalahnya. Enggak ketemu di toko paku masalahnya begini ya kan. Ya, toko beras enggak akan ketemu ya. Orang jualan selamat itu kan enggak ada Pak. Ya. Ada enggak orang jualan selamat? Enggak ada. Makanya, tapi toko Pak Selamat ada. Karena orang jualan selamat itu enggak ada. Yang bisa menyelamatkan ya istighfar kita, tambahnya iman. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Sudah sampai pada minggu yang lalu kita membahas tentang mengharap sholat yang kita lakukan itu dengan khusyuk. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan sholat kita itu tidak khusyuk. Ada dua faktor. Pertama adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar. Dari dalam itu siapa? Dari dalam itu diri kita, ya kan? Dari luar siapa? Dari luar itu lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi pertama adalah yang harus kita tanamkan supaya sholat kita menjadi khusyuk, diri kita itu. Dirinya kita ini di dalam mengerjakan sholat harus benar-benar melakukan sholat yang baik. Hati-hati Pak,
Ketika pertama kali takbiratul ihram Allahu Akbar, itu sebelum sholat kita bisa khusyuk ada. Tapi terkadang setelah selesai Allahu Akbar, begitu sudah Allahu Akbar, ada nggak biasanya yang difikirkan sama kita? Ada? Nah, itu namanya faktor yang ada di diri kita. Nah, kalau bisa selesaikan masalah-masalah dunia. Dunia ini segalanya memang selalu kita pikirin. Kita mikirin dunia sampai kita lupa mikirin akhirat. Kadang sholat aja nggak terfikirkan sama kita. Ketika sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak buru-buru ke masjid. Buktinya di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Di sini, ayo kalau takbir tadi itu azan buru-buru ke masjid atau ke musala, ini ketika qomat orangnya sudah penuh. Qomat tadi masih belum, masih segini segitu. Berapa orang tadi? Ayo Pak, semangatin. Itu menuju kepada khusyuk masalahnya. Ayo pikiran-pikiran yang sekiranya nggak ada manfaatnya kita buang sebelum sholat. Jadi supaya sholat kita menjadi benar-benar sholat yang khusyuk. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kita khusyuk. Ketika kita baca surat Fatihah belum tentu kita itu bisa khusyuk. Tapi tidak masalah itu. Justru yang membuat khusyuk kita nanti di mana? Selesaikan mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam itu dikerjakan dengan baik, rukun syaratnya dikerjakan dengan baik, itu termasuk orang yang sudah mendapat kekhusyukan di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan dengan baik? Pertama, jaga tumakninahnya. Ya kan Pak? Ini penting. Orang yang sholatnya tumakninahnya itu dijaga, maka walaupun pikirannya kemana-mana, itu termasuk bagian dari mencoba selalu untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, kita ini gak usah khawatir Pak. Gak usah khawatir kalau sholat kita gak diterima sama Allah. Yang penting kita ngerjain dengan baik. Sebaik-baiknya kita sholat, pasti Allah akan terima sholat kita. Itu Pak yang jadi catatan kita. Faktor dari dalamnya. Tergesa-gesa di dalam sholat itu pun juga menyebabkan tidak khusyuknya kita di dalam sholat. Ini di dalamnya loh Pak. Dalam sholatnya itu kita benar-benar melakukan. Nah makanya yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan kita yang ada di samping kanan kiri kita. Tembok, gambar-gambar itu mempengaruhi. Suara musik, suara orang nyanyi, suara di pasar, ya kan? Bahkan kalau kita sholat di keramaian itu malah pahalanya besar, ya kan? Bapak nggak tergoda. Orang saya pernah Pak sholat di rumah sambil dengerin musik. Saya mencoba. Ternyata kacau Pak. Nggak bisa khusyuk itu. Ya Allah bagaimana? Ya padahal sudah diniatin. Saya pengen khusyuk, coba saya hilangkan itu. Ternyata belum bisa. Karena khusyuknya orang awam itu masih terasa. Ya? Iya bro. 4 rakaat atau 5 rakaat itu. Ya?
Oh iya, dangdut. Udah biarin orang yang senang dangdutan ya. Tapi ya nggak apa-apa, selesai sholat tapi gitu loh maksudnya ya. Karena teman-teman saya juga orang-orang musik Pak, banyak. Tapi mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan seperti ini yang saya sampaikan ini kan nanti kita masukkan di lingkungan mereka, di lingkungan mereka, supaya tujuan saya bukan sok pengen terkenal, tidak, tapi minimal ada bahan buat mereka itu, siapa tahu ada manfaatnya. Yang kita sampaikan bukan sesuatu yang salah masalahnya. Bapak sekalian, nah lingkungan itu mempengaruhi lingkungan kita. Bahkan saya pernah mencoba itu, ternyata enggak cool, kan? Karena apa? Kapasitas kita itu sebagai hamba itu belum sampai makomnya, gitu. Ada orang dikasih sholat, ya, sholat itu misalnya, Allahu Akbar. Ketika sholat itu nggak dengar apa-apa, sudah Allah lillah saja, ya. Enggak orang ngomong, orang salam mau apa nggak dengar. Itu tataran makomnya udah beda. Kalau Bapak sudah seperti itu ya luar biasa. Ya bukan berarti kemudian sholat di kupingnya ini dibuka gitu. Enggak begitu. Udah bismillah udah. Nah, ketika kita sholat pasti manteng dan menuju ke tempat sujud itu sudah berarti kita menunjukkan bahwa kita termasuk yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadisnya Bapak sekalian. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabshutanna baina yadayhi wala an biyaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Muttafaqun alaih. Ini yang menyebabkan kita mungkin tidak khusyuk. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum, jikalau di antara kalian, di salah satu di antara kalian, apabila kalian itu mengerjakan sholat itu, fis sholati di dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya sholat itu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Nah, sholat ini kita tujuannya bermunajat kepada Allah, karena as-sholatu doaun. Sholat itu adalah doa. Doa yang paling indah menurut saya Pak. Doa yang paling indah itu dilakukan dengan sholat itu. Apa ada yang mengatakan begini, ente itu kalau doa di dalam sholat, kalau doa setelah sholat Anda sudah terlambat katanya. Dari mana itu pikiran kayak gitu? Ada yang berbahasa kayak gitu. Tidak ada yang namanya doa dan sholat itu pun juga doa. Setelah sholat kita doa ya bisa sah aja toh. Tidak masalah. Fala yabsutunna baina yadayhi wala an biyamini walakin an shimali. Janganlah kalian berludah di wajah atau di depan, berludah ke depan. Yadai itu depan. Wala an yamini atau di sebelah kanannya. Walakin an shimalihi,
tetapi berludahlah di sebelah kiri tahta qadamihi di bawah telapak kaki. Nah, ini Pak. Jadi kalau sholat itu Allahu Akbar ya. Nah, kadang kan kayak saya ini kadang-kadang batuk gitu. Nah kayak gitu. Terus ada ludah yang ada di dalam itu. Kalau ludahnya itu belum keluar ngumpul di mana di mulut, nasi kayak gini, ditelan nggak apa. Tetapi kalau sudah di mulut itu, ya kan nggak enak mau berludah, ya kan? Mau berludah kemana? Gitu. Makanya jangan berludahnya ke depan. Misalnya begitu. Maaf ya. Meludahnya ke depan gitu. Itu tidak baik. Kemana? Dan jangan di sebelah kanan. Kanan kemana? Sini kan ya. Tetapi berludah di kaki sebelah kiri atau di bawah telapak kaki. Jadi berludahnya itu di bawah telapak kaki kiri. Nah, kalau sekarang ini kan hadis Rasul yang Nabi. Jadi kalau dulu diajarkan kalau berludah itu ludah itu kan tidak najis Pak. Kalau zaman Nabi mungkin kalau berludah di kaki itu karena zaman Rasul itu masih bentuknya tanah dan memang kalau sholat pakai sandal gitu loh Pak. Kalau sekarang kan lepas sandal. Nah, jadi gimana solusinya kalau pengen berludah? Kalau di sebelah kiri kaki sebelah kiri ludah juga nanti akan ngotorin musola begitu, iya kan? Nah, dulu diajarin sama kiai berludah itu kemana? Ke saku kita. Kalau ada sakunya, gitu. Baik, gitu. Jadi disiasati bagaimana berludahnya, kalau gitu. Yang penting tidak ke muka, tidak ke sebelah kan. Kalau ke depan itu bukan ke muka, maksudnya di depan itu kalau bersama orang banyak lakukan meludahi di depan kita. Nah, hal-hal yang semacam ini mengurangi kadang-kadang kekhusyuan kita di dalam sholat. Ludah ya. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Dan di riwayat yang lain itu di bawah telapak kaki, di bawah telapak kaki yang kiri ludahnya. Itu Pak. Tapi hal ini jarang terjadi ya Pak ya. Jarang kan terjadi kan? Nah. Tapi pernah nggak Bapak ngalamin? Pernah ngalamin nggak? Pengen kan umur ya, atau Jawa itu umur Pak Haji ya. Umur itu terus pengen ngeludah gitu. Pernah nggak? Tapi kalau buang selilit bekas makanan itu jangan dimakan Pak, batal sholatnya. Di dalam sholat tidak boleh makan apapun, walaupun selilit. Tahu selilit nggak Pak? Nah itu bersisa makanan, ya kan? Kalau orang Jawa bilang itu upo itu nempel gini Pak ya, nempel di sini ya. Upo itu kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Nasi yang sendirian namanya. Ya nasi sendirian ya itu. Nasi sendirian itu betul Pak Haji. Upo itu nasi sendirian. Nah ada di sini, kemudian diteratur. Begini waktu sholat masuk ke sini. Sayang dimakan aja gitu. Batal sholatnya. Ya kan? Kalau yang pernah pengalaman ngalamin
makan selilit, hati-hati nanti kedepannya jangan sampai makan bekas makanan yang kan goyang-goyang. Makan daging kan biasanya apa ya? Habis makan daging tuh gini-gini gitu, kalau sholat keluar tuh. Gimana? Harus dikeluarkan. Cara mengeluarkan gimana? Ya sudah itu. Seperti yang tadi itu. Atau dikeluarkannya di sakunya. Tuh gitu. Gitu. Atau di sebelah kiri kita, di kaki. Tuh. Itu kalau bukan yang Bapak makan kan bukan hal yang najis kan? Enggak najis kan itu? Ya enggak najis. Kalau makan yang najis makanan apa? Enggak mungkin Bapak makan perkara yang najis. Ya kan? Pak itu kan ayam mati, Pak. Iya, ayam mati. Sapi mati, Pak. Tapi kan hukumnya bukan najis lagi kan udah disembelih. Nah, itu kecuali kalau dia bangkai. Itu, Pak.